Kumaha ya damel di Nabati teh. Oh, alhamdulillah. Tos naonnya arana teh tos sampai kumaha ya buru-buru di Majalengka teh. Sejahterakah? Untuk mencapai kata sejahtera sendiri kan perlu proses ya. Sejahtera itu dalam bentuk apa dulu kan? Banyak hal lah. Salah satunya kesejahteraan standar hidup layak di Majalengka itu sendiri kan kita sama-sama tahu bahwasanya kalau bilang sejahtera itu ya jauh dari kata sejahtera untuk buruh di Majalengka. Emang UMK Majalengka seberapa sih? UMK Majalengka itu 2.027.000. 2.027.000. Sekarang BBM naik gitu ya. BBM naik. Cukup gitu. Abi anu miliaran rongsok biasa kurang gitu teh. Kan kuota gitu ya. Yes. Emang cukup gitu. Can kok mun aya orang di luar Majalengka kan meureun ngontrak atau gimana. Cukup itu sakitu 2.027.000. 2.027.000 ditambah BBM naik, dampaknya kemana-mana. Sedangkan hidup di Majalengka itu biayanya bahkan lebih dari 2.027.000 dalam 1 bulan. Kenapa bisa lebih? Kita bisa melihat harga kos-kosan saja di Majalengka itu rata-rata Sabarapa? 500 sebulan teh. sebulan. Belum lagi untuk biaya makan ataupun buat peralatan hidup sehari-hari kayak sabun mandi, terus belum lagi buat sembako kayak ya banyak lah kayak minyak Pulsa sekarang goreng. udah jadi Kota pulsa itu kan sudah kewajiban, kewajiban ya harus. sudah masuk dalam komponen hidup layak. Iya. Belum lagi kan ada dampak dari apa ya, selain BBM itu kan sebagian buruh di Majalengka itu ada yang tidak dapat uang transport, bahkan uang makan. Itu menjadi miris lah, miris bagi kaum kelas pekerja umumnya gitu ya, yang bekerja menyambung hidup di perusahaan-perusahaan yang ada di Majalengka. Karena apa ya, biaya hidup di kota dan di Majalengka kabupaten yang sekarang sedang mulai berkembang itu tidak seimbang. Di kota dan di kabupaten itu hampir sama, biaya hidupnya hampir sama, dari gaya hidupnya juga sama. Kita perlu kota, kita perlu bahan bakar juga buat transportasi gitu kan? Seperti itu. Kontrakan, kosan itu sama, hampir sama dengan di kota. Iya, betul. Tapi upah kita tuh gapnya terlalu jauh range-nya. Yang di Cikarang tuh jauhnya berapa tuh sama di Jakarta lah, sama yang di kota sama di Majalengka nih? Gapnya tuh setengahnya buset anjing. Jauh. Setengahnya bahkan lebih. Jauh. Makanya saya miris lah. Parah ya. Buruh di Majalengka itu hanya kurang lebih cukup. Upah itu hanya untuk 15 hari ke depan dari gajian. Selebihnya itu ya daripada nganggur istilahnya, jadi gawe di pabrik gitu deh. Ya, iya. Kacau. Percuma sekolah ge. Ya, begitulah. Sekolah tinggi untuk kerja. Tapi ya ini juga kan jadi perhatian lebih khususnya untuk pemerintah kabupaten dan provinsi kan. Nah, ini mau nanya lagi nih. Adi kan sebagai kaum buruh nih, ada organisasinya enggak nih untuk memperjuangkan kaum buruh di khususnya di Majalengka? Ada. Sampai di mana? Ada. Ya, untuk saat ini di Majalengka sendiri kan sudah banyak federasi ya, organisasi ya, serikat pekerja. Di Majalengka juga ada aliansi, namanya tuh Aliansi Buruh Majalengka. Aliansi Buruh Majalengka. Ya, ABM, disingkat ABM. Nah, itu terhimpun dari beberapa
organisasi, antara lain ada FSPMI, ada PPMI, ada Sebumi, ada SPSI, ATUK, ada SPSI Rekonsiliasi, ada KSPN, ada SPN. Udah melakukan apa aja nih untuk perjuangan buruh khususnya di Majalengka ini? Udah melakukan apa aja nih Untuk upah, untuk upah atau untuk kesejahteraan? Intinya ya untuk upah lah, kesejahteraan kan itu kan. Intinya kan itu. yes. Kalau Apakah selama demo ini atau apa? aksi-aksi kita ada. Terakhir kita aksi tanggal 15 kemarin, 15 September 2022 kita aksi tolak kenaikan BBM Dengan BBM. ya bersama Serikat Pedagang Kaki Lima. Serikat Pedagang Kaki Lima. Iya, Tepatnya di mana tuh? di Demonya? DPRD Majalengka, terus lanjut ke Balai Kota, kantor Bupati, dan di situ disambut oleh Wakil Bupati. Disambut tuh responnya gimana dan tanggapannya tuh, intinya tanggapan dari Intinya pemerintah kalau Kabupaten dari Majalengka kalau tuh dari gimana? dari pemerintah itu ikut menolak. Ikut Cuman menolak. kan nggak serta merta itu membuat kita Bahagia. bahagia kan, karena tetap aja upah kita kan Masih segitu-gitu masih doang. segitu-gitu juga. Yang Belum ada iya signifikan lah yang intinya bikin ya. yang bikin kecewa di kami gitu kan, ketika kita aksi lalu 2021 lalu kita sudah sepakat dengan pemerintah Kabupaten Majalengka bahwasanya ada kenaikan 350.000, tapi kenapa sampai provinsi hanya di ACC 18.000? Jauh. Jauh sekali. Ditambah lagi dengan dampak kenaikan BBM, naik hanya 18.000, kenaikan BBM lebih dari 30%. Berat. 18.000 buat berapa kuota itu? 18.000 kalau kata orang sini mah buat beli rokok signatur aja Aduh, nggak parah. cukup. Jarcok. Iya, Kacau. nggak cukup. Jadi harapan kami Ya, harapan kaum buruh. buruh Majalengka itu tolong diperhatikan lagi tentang kesejahteraannya, tentang segala apapun itu yang ditunjuk kaum buruh, minta tolong diperhatikan, karena mau bagaimanapun buruh itu ikut serta ikut andil dalam membangun Kabupaten Majalengka. Betul banget. Iya kan? Banget. Karena Buruh. kita belum menerima upah aja pajak kita sudah ditarik Betul. oleh pemerintah. Betul. Kita ikut meregulasikan perekonomian yang ada di masyarakat. Pedagang-pedagang jadi banyak yang beli, Petani juga ya. petani dapat imbasnya, semua dapat imbasnya. Sekarang gini, kalau upah buruhnya murah, lantas siapa lagi yang akan jajan-jajan di warung-warung kalau bukan buruh? Iya, bener. Beli samplak. Ya kan? Nilai jual masyarakat pun kalau misalnya upah buruh naik, nilai jual di masyarakat pun pasti ikut naik. Sekarang nggak kayak nggak sinkron gitu. Daya jualnya naik, upah buruhnya tetap. Kacau. Berarti intinya untuk AAD mah bagaimana caranya untuk para pemerintah nih, pemangku jabatan yang ada di Kabupaten Majalengka, perhatikan nih kaum buruh, jangan dianggap sepele loh. Bener nggak Kak? Iya. Karena kami tidak akan pernah bosan untuk menggelar aksi-aksi besar Iya di loh. Kabupaten Majalengka. Dulu mungkin bupati bisa tidur nyenyak. Dulu. Sekarang. Tapi sekarang ini jangan harap. Ya, kalau Orang-orang kalau masih pemerintah. seperti ini doang Iya. gitu ya, nggak diperhatiin gitu ya. Tidak diperhatikan gitu kan. Ini aspirasi loh, aspirasi bagus dan apa ya? Intinya Majalengka, inti saya ngomong kota kita ya, intinya saya ngomong Iya. kota Majalengka lah.
Intinya sayang, bukan sayang ke kotanya saja, ke masyarakatnya, ke masyarakatnya juga loh. Karena mayoritas yang kerja itu masyarakat Majalengka. Majalengka. Jangan sampai Bu kita kerja di Kabupaten Majalengka kitanya kayak binatang di perah susunya. Kayak kebo di sawah. Iya. Suruh ngederek ya ngederek. Iya. Kitanya cuma dah kacau dah. Ya itu pesan untuk pemerintah sih, tolong perhatikan lagi nasib kaum buruh yang ada di Majalengka khususnya, karena kita di sini juga apa ya, kita di sini juga besar harapannya pemerintah itu peduli lah. Benar. Peduli. Jangan sampai intinya lah banyak sekarang kan udah hampir ya 30% apa berapa persennya ke pabrik-pabrik ya ada di Majalengka tuh, khususnya di Majalengka Utara ya. Majalengka Utara dan Timur. Majalengka Utara dan Timur udah harusnya diiniin apa namanya ya, upah minimumnya tuh ya jangan sembarangan gitu. Iya, kalau dibilang cukup ya kita cukup. Cukupin 1.000 juga cukup. Cukup, tapi kan aturannya beli beras 1 liter jadi setengah liter. Kacau kan. Aturan beli ikan ini apa namanya? Contohnya kayak Iya, pindang. Kayak ikan pindang jadi beli Asin. ikannya ikan teri. Ikan teri. Iya. Jadi Ini kalau tadinya teri Medan, ini teri. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Kita juga sama, kehidupan kita juga hampir sama dengan di kota, biaya hidup semuanya sama, dampak BBM naik sama, lebih sakit, ditambah kita sebagian perusahaan-perusahaan yang di Majalengka itu tidak menerapkan sistemnya, contohnya tidak adanya uang makan, tidak adanya uang transport. Itu 2.027.000 itu kotor. Wow. 27 nggak ada uang makan anjing. Parah. Itu makanya minta tolong perhatikan Berarti lagi. kalah sama yang kerja buruh harian lepas di sawah ya. Ya. Kacau. Yang sekolah kalah sama yang nggak sekolah, men. Jadi apa? Kita ikut membesarkan kabupaten, kita ikut mengembangkan, kita ikut serta membangun, tapi tidak diperhatikan Kayak anak tiri. kesejahteraan. Kita taat pajak, kita taat aturan. Ngomong-ngomong, terima kasih nih untuk hari ini. Thank Siap. you. Dan kesan pesannya yang terakhir nih. Pesan-pesannya, ini podcast pertama tentang mungkin membahas tentang perburuhan yang ada di Majalengka. Nah, besar harapan pemerintah Majalengka juga bisa melihat ini, terutama melihat sisi lain dari pekerja itu seperti apa. Tidak ada kata lain selain kata kesejahteraan untuk kita. Untuk buruh Majalengka juga, semoga kalian semakin sadar bahwasanya kita itu kerja bukan hanya sebatas kerja. Kalau kita kerja sebatas kerja, kerbau di sawah juga kerja. Monyet juga sama. Yes. Terima kasih. See you untuk kalian semua. Semangat. Oke.